Shalom, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kami yang bertugas penetua dan diakon lingkungan pelayanan 5 Jemaat GKI Selat dan pendeta yang melayani firman Tuhan, Bapak Pendeta Letus Tarung STH, mengucapkan selamat mengikuti ibadah rumah tangga secara virtual pada sore hari ini, Jumat 12 Februari 2021. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan, dengan mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita memasuki ibadah sore ini. Yesus bersabda, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, mari kita hening sejenak menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah kita. Sidang jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 192, bait pertama dan baitnya yang kedua. Pada baitnya yang kedua, sidang jemaat diundang berdiri, kita menerima potom dan salam. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhanmu, janganlah kau bimbang tertegun. Datanglah segera, datang padanya, kasihnya tak ada batasnya. Engkau dikasihi Tuhan, diselamatkan dari dosamu. Dia yang selalu menuntunmu dalam suka duka hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengawali rangkaian ibadah kita sore hari ini. Kita habiskan ibadah kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali sidang jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 38, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Dosa dunia hapuslah. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya
Marilah kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas persekutuan kita sore ini. Kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan dan kesehatan yang selalu Tuhan Yesus Kristus curahkan melalui Roh Kudus bagi kami sidang jemaat-Mu. Sehingga pada sore hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung dan kudus. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Jika sebentar lagi kami mau membaca sebagian dari firman-Mu dan belajar tentang kebenarannya melalui renungan firman yang akan disampaikan oleh pelayan-Mu ya Tuhan. Mohon kira Roh Kudus memberkati dan menyinari kami supaya kami dapat mengerti dan memahami isi firman-Mu dengan baik, sehingga kami dimampukan untuk melaksanakan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Sertai dan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita sore hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan dua perikop yang pertama, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Perikop yang kedua, tugas Timotius. Begini bunyi firman Tuhan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Pelayanan firman Tuhan dan doa sepaat oleh Bapak Pendeta Letus Tarung STH. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan sore hari ini, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan karena sore menjelang malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh melayani. Demikian juga kami boleh bersyukur jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Firman Tuhan sudah dibacakan bagi kami dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, menolong kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga melewati kebenaran firman Tuhan ini, kehidupan iman percaya kami semakin dikuatkan di dalam Engkau.
pakai hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, masing-masing orang punya pengalaman iman sendiri dengan Tuhan. Kita punya pengalaman sendiri di masa yang lalu, atau juga belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Mungkin kita akan, yang satu akan bercerita tentang masa lalunya yang kelam, tetapi kemudian bagaimana Tuhan merubah hidupnya sehingga menjadi pribadi yang baik, pribadi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Pengalaman itu bisa terjadi dalam kehidupan siapa saja di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang juga memiliki masa depan yang akan kita tata dengan sebaik mungkin. Banyak orang yang diubah hidupnya dan kemudian melewati pengalaman itu kemudian disaksikan sehingga juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Alkitab sendiri, di dalam Alkitab ini kumpulan kesaksian dari orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam teks ini, surat Paulus kepada Timotius, sebuah kesaksian iman dari Rasul Paulus tentang latar belakang hidupnya. Dulu yang kelam, tetapi kemudian diubahkan oleh Tuhan. Dan pengalaman inilah yang dibagikan oleh Paulus kepada Timotius sebagai kesaksian hidupnya. Tentu ini akan menjadi satu pengalaman yang dibagikan dan juga sangat penting gunanya untuk Paulus di dalam dia mengerjakan pekerjaan pelayanan Injil. Mengingat juga bahwa Timotius masih sangat relatif muda untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, perjalanan panjang masih akan dilalui oleh Timotius. Dia akan berdiri, dia akan menjadi saksi Tuhan kepada banyak orang, termasuk di dalamnya juga berbagai pengalaman imannya. Bukan sekedar kesaksian, tapi juga melainkan juga mengandung hal-hal yang penting yang mau disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, dan itu menjadi pedoman, menjadi patokan bagi Timotius. Berbagai pengalaman iman itu penting untuk menguatkan, juga harus dilandasi dengan motivasi yang baik, harus dilandasi dengan motivasi yang benar. Ada beberapa hal yang kita lihat dari apa yang diungkapkan oleh Paulus kepada Timotius ketika Paulus menyaksikan tentang pengalaman imannya, bagaimana dia menjadi pribadi yang diubah oleh Tuhan. Pertama, kita lihat di dalam Alkitab ini Paulus jujur tentang siapa dirinya, jujur tentang masa lalunya. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Paulus. Dia berani berbuka, dia berani terbuka dengan apa yang terjadi dialami pada masa lalu. Seorang penganiaya, kata Paulus, penghujat juga, orang yang ganas juga. Dan dia berani katakan bahwa di antara semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Baginya itu masa lalu itu menjadi pengalaman, dan pengalaman itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi, karena ini menjadi sebuah kesaksian yang mengubah hidup Paulus. Kadang orang suka menutup tentang kehidupan masa lalunya, tidak mau membuka, apalagi kalau kehidupan masa lalu itu adalah kehidupan masa lalu yang kelam. Nah, ketika jujur, pertanyaan kita, apakah ini tidak mengundang dampak? Dan kalau kita lihat di dalam perjalanan, di dalam pengalaman Paulus ketika dia membuka, ketika dia berbicara tentang jujur, tentang kehidupan masa lalunya, sangat mungkin juga orang akan menjadi anti, sangat mungkin juga orang menolak kehadiran Paulus sebagai pelayan yang diubahkan oleh Allah di kemudian hari. Tapi yang paling penting kita temukan di dalam Alkitab ini, jujur tentang masa lalu. Tidak ada sesuatu yang ditutupi. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Paulus, kesaksian, pengalaman hidup itu disampaikan dengan rendah hati. Kadang kita temukan Bapak Ibu Saudara, orang yang bersaksi tentang masa lalunya
tapi kemudian porsi bagian dari yang diceritakan itu sangat sedikit porsi bagi Allah yang dibangga-banggakan tentang kesalahannya, apa yang diperbuat, dan mungkin cenderung menganggap itu sebagai satu prestasi yang besar. Selain jujur, dari kesaksian Paulus, saya rendah hati juga kita temukan terbuka kepada Tuhan tentang diri, tentang hidupnya. Ya, Paulus itu dia berbicara tentang pengalaman masa lalunya dan dia sampaikan dengan sangat rendah hati tentang hidupnya. Bukan kalau Paulus mau bersaksi, bukan dia mau membanggakan hidup masa lalunya yang tidak baik, bukan dia membanggakan hidup masa lalunya yang tidak berkenan, tetapi dengan kesaksian itulah justru Paulus mau melihat, mau mengungkapkan, mau menyampaikan tentang pengalaman itu, tentang kebesaran kasih Allah kepada kita manusia yang kendati kita berdosa adanya, tetapi Tuhan bisa panggil kita, Tuhan bisa rubah kita, dan kita bisa menjadi berkat di kemudian hari. Jadi orang katakan, berbicaralah sedikit tentang dirimu, selebihnya berbicaralah banyak tentang Tuhan. Bersaksilah, tidak perlu tentang prestasimu, tetapi tentang anugerah Tuhan dalam hidupmu. Dan pernyataan ini jangan kita balik, lalu kita bersaksi, mengedepankan diri kita, lalu kemudian Tuhan menjadi di belakang daripada kesaksian kita, sehingga apa yang kemudian yang ditangkap adalah kitanya lah yang lebih besar dan Allah lebih kecil. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Paulus, justru ketika dia bersaksi, dia tidak sedang membangga-banggakan dirinya, tetapi dia mau mengatakan justru saya orang yang berdosa, dulu saya yang penganiaya jemaat, tetapi karena anugerah Tuhanlah kemudian sehingga saya dipanggil oleh Tuhan, sehingga kemudian saya layak di hadapan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan semata. Jadi Paulus sekali lagi saya kira bisa terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, jatuh dalam bahaya untuk kita mengkultuskan diri kita, membawa orang bukan kepada Tuhan tetapi kepada kebanggaan diri kita sendiri. Ya, bukan rahasia bahwa orang bisa mengatasnamakan Tuhan, orang bisa jatuh kepada godaan untuk mentuhankan dirinya yang lebih besar, lebih baik, lebih hebat ketimbang Tuhan yang berkuasa. Nah, dari kesaksian hidup Paulus, jika motivasinya tidak murni, maka ia bisa jadikan dirinya yang dipermuliakan, bukan Tuhan. Pengalaman menunjukkan begitu banyak orang yang terkecoh dengan sikap-sikap kita manusia yang menjual Tuhan, dengungnya seperti Tuhan, tetapi yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita kedepankan adalah diri kita, bukan Tuhan. Nah, Paulus berbeda sekali dengan hal yang demikian kalau kita lihat di dalam Alkitab ini. Bapak Ibu saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mau Paulus katakan kepada Timotius, kepada jemaat dan kita semua pada kesempatan malam hari ini, anugerah Tuhan itu berlaku tanpa memperhitungkan seperti apa kita, siapapun kita. Anugerah Tuhan itu berlaku tanpa syarat, berlaku tanpa hitung-hitungan. Siapa saya dan saudara, seperti apa kehidupan kita masa lalu, kita semua adalah orang yang berdosa, tetapi sekaligus juga orang yang dirahmati oleh Tuhan dengan anugerahnya yang tidak terbatas, sehingga kemudian kita menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan, dan kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita hidup dalam berkat Tuhan, kita hidup dalam nikmat Tuhan. Kita pribadi tidak ada orang yang sepenuhnya baik, tidak ada orang yang sepenuhnya benar kalau dari hitungan kita manusia, tetapi Allah yang melayakkan kita masuk di dalam anugerah itu. Maka semakin kita menyadari anugerah Tuhan, semakin sedikit kita akan berbicara tentang diri kita, lebih banyak kita bersaksi, lebih banyak kita berbicara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita dalam hidup ini. Semakin banyak porsi tentang Allah yang kita bicarakan, semakin banyak porsi tentang Allah yang kita saksikan, maka akan semakin sedikit keinginan kita untuk kita bisa mengedepankan diri kita ketimbang Allah di dalamnya. Bapak Ibu saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam Alkitab ini, kasih karunia Allah
Di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi pemberian yang begitu besar yang tidak akan pernah bisa kita cari, tidak akan pernah bisa kita miliki tanpa Allah menganugerahkan kepada kita. Sebab jalan keselamatan itu terbuka hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dari keberdosaan kita, Tuhan mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya, dan patutlah kita mengucap syukur bahwa kita memiliki iman kepada Allah dan percaya, dan kita dibimbing, kita dipelihara terus dalam kehidupan ini, sehingga dulu kita orang yang tidak layak tetapi Allah melayakkan kita. Sehingga ketika Paulus mengaku bahwa dulu dia adalah penganiaya jemaat Allah, tetapi kemudian dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga kemudian dia bisa menjadi seorang rasul yang luar biasa dalam memberitakan Injil di mana-mana, mengalami pergumulan yang berat juga dalam pekerjaan pelayanan itu, tetapi semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Nah, rasa syukur kita kepada Allah itu yang mendorong kita untuk kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, untuk kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dilengkapi oleh Allah dengan segala potensi, kita dilengkapi oleh Allah dengan segala kemampuan untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini, dan terlebih juga melewati pengalaman-pengalaman hidup kita, kita bisa menjadi saksi bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang sadar bahwa dirinya telah mendapat kasih karunia Tuhan, tetapi tidak memiliki rasa syukur kepada Allah. Mungkin terlihat kita orang akan berkata dalam kata-kata, tetapi juga tidak ditunjukkan dari cara hidup keseharian kita. Nah, di dalam Alkitab apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dan kepada kita pada malam hari ini, setiap orang punya pengalaman masing-masing ketika Tuhan panggil, Tuhan pilih. Setiap orang mungkin memiliki masa lalu hidup yang kelam. Itu adalah bagian dari masa lalu kita. Tetapi kita memiliki potensi, kita memiliki kesempatan untuk kita bisa menata kehidupan masa depan kita menjadi lebih baik. Ya, Paulus dulu kelam, tapi kemudian Tuhan panggil, sehingga kemudian dia memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang benar, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa ada, kita mengenal Tuhan, kita menikmati banyak berkat kebaikan Tuhan, itu bukan karena kita layak untuk mendapatkannya, tetapi karena Allah menganugerahkannya, dan anugerah Allah patutlah kita jalani dengan rasa kesungguhan, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan setiap waktu dan kesempatan melewati kesaksian hidup kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena malam hari ini Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Kami boleh belajar dari pengalaman kehidupan Rasul Paulus yang disaksikan kepada Timotius dan kepada kami jemaat-Mu. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi kami, itu menjadi berkat, itu yang akan menuntun, itu yang akan memelihara hidup kami, sehingga kami sebagai jemaat senantiasa bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, di kesempatan ini kami menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, baik kami yang berada di ruang gereja ini, bahkan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa akhirnya Tuhan berkenan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan yang senantiasa
melingkupi kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam kehidupan keluarga rumah tangga, agar di dalam kehidupan keluarga rumah tangga yang mereka bangun, Allah menjadi pemimpin, Allah yang menjadi penguasa, dan setiap pribadi taat, setia, hormat kepada Tuhan. Engkau mengurniakan sukacita, damai, dan sejahtera dalam kehidupan jemaat-Mu. Pun jikalau Tuhan mengizinkan menghadapi berbagai macam ujian dan pergumulan dalam kehidupan masing-masing, kami berdoa dengan segala kerendahan hati kami, Engkau Allah yang menopang, Allah yang menguatkan kehidupan jemaat-Mu sehingga tetap memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Allah. Bapa kami dalam surga, Engkau memberkati jemaat-Mu sebagai orang tua, sebagai suami istri dengan karunia dan kemampuan dari Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin, membangun hidup rumah tangga mereka dengan sebaik mungkin supaya nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati jemaat-Mu dalam segala bidang pekerjaan apapun yang benar dalam pemandangan Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan melewati apa yang mereka kerjakan. Usahakan Tuhan mengurniakan keberhasilan dan mereka menikmati kecukupan bahkan kelimpahan dari Tuhan. Tuhan menolong mereka di dalam segala kesulitan, baik dalam kehidupan keluarga rumah tangga, bahkan kesulitan dalam dunia pekerjaan yang mereka jalani. Tuhan membuka jalan bagi mereka. Karunia hikmat, kemampuan kepada jemaat-Mu sebagai orang tua, di dalam mereka memimpin, membangun, bahkan juga memberikan didikan dan nasihat kepada anak-anak mereka. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, duka cita, kesedihan, ditinggalkan orang-orang yang mereka cintai dan mereka kasih. Bahkan jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, baik terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka sendiri, pun jemaat-Mu yang mengalami sakit karena terpapar pandemi COVID-19 ini, Tuhan menguatkan iman dan pengharapan mereka, sehingga mereka tetap percaya, setia, bergantung kepada Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan semangat. Bahkan Tuhan berkenan memulihkan hidup mereka sehingga mereka boleh sehat, boleh kembali bertemu, boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami dalam tumbuh dan kembang mereka masing-masing, agar anak-anak kami juga dalam pimpinan, dalam pemeliharaan Tuhan, mereka boleh bertumbuh berkembang secara sehat fisik dan rohani mereka. Demikian juga kehidupan hari demi hari, kehidupan masa depan mereka juga ada dalam rancangan yang terbaik dari Tuhan. Bapa kami dalam surga, diberkati remaja pemuda kami dalam usia belia mereka, agar mereka juga hidup dalam cinta dan kasih kepada Tuhan, pribadi yang mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka juga dalam dunia pendidikan yang mereka jalani masing-masing dalam tingkatan apapun juga, sehingga dalam perjuangan mereka boleh meraih apa yang menjadi cita-cita dan pengharapan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami mendoakan untuk kehidupan gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort jemaat, dan khususnya di Jemaat GKI Selat ini. Tuhan memilih kami, Tuhan memanggil kami para pelayan-Mu, baik kami pendeta, penatua dan diakon, pengurus lingkungan, pengurus kategorial, ketua-ketua, panitia. Tuhan memberkati juga singer, pianis, user, operator sound system, multimedia, apapun peran dan fungsi kami dalam gereja ini. Tuhan memilih kami, Tuhan memanggil kami, dan jadikan kami pribadi yang taat, setia, rendah hati dalam melayani Engkau, sehingga melewati pelayanan kami juga menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalamnya. Apa yang menjadi rancangan, apa yang menjadi program kerja jemaat di tempat ini juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Demikian juga segala hal yang kami perlukan sebagai pendukung dan penunjang dalam pelayanan ini, Tuhan juga melihat di dalamnya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami Indonesia tercinta, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati para pemimpin kami, agar mereka menjadi pemimpin yang berhikmat, pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin hidup bangsa dan negara ini dengan jujur dan adil. Kemampuan yang datangnya dari Tuhan melengkapi mereka juga dalam menghadapi segala tantangan, kesulitan, dan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini.
Tuhan menguatkan mereka yang menghadapi pergumulan oleh karena bencana yang mereka alami di belahan bumi Indonesia tercinta ini. Demikian juga melewati para pemerintahan kami juga kehidupan bangsa dan negara ini boleh dibawa kepada kehidupan yang semakin baik. Terima kasih Bapa kami dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus. Engkau memberkati pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, para pemimpin kami. Jadikan mereka pemimpin yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga melewati mereka juga kehidupan bangsa dan negara ini dapat dibawa kepada kehidupan yang benar, taat, setia. Di dalamnya juga kami menikmati keadilan bersama-sama di dalamnya. Terima kasih Bapa kami dalam surga, Engkau mendengar seru doa dan pengharapan kami saat ini. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali sidang jemaat, menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 151, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Padamu Tuhanku kubawa dosaku. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai ayat 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa untuk semua persembahan yang akan dan sudah kita berikan. Kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan. Dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat
nomor 126 bait pertama dan bait kedua. Pada baitnya yang kedua kami undang sidang jemaat bangkit berdiri menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Letus Tarung STH. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita. Kita menerima berkat Tuhan. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.